Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya, dalam renungan harian hari ini bersama saya, Pendeta Lindawati Iman. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Nanti Bapak Ibu sekalian silahkan membacanya, dan saat ini saya hanya akan membacakannya yang ayat 8 saja ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu mau memberikan kepada kami motivasi dan kekuatan. Biarlah memasuki kehidupan ini, kami boleh terus memancarkan terang Tuhan. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah kitab Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah tiap orang yang suka melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, para muda dan para anak. Hal indah bagi umat Kristen adalah bahwa di dalam Kristus kita telah menjadi anak-anak terang. Kita yang adalah anak-anak terang tidak dikuasai lagi oleh kegelapan. Kita adalah anak-anak terang yang dikaruniai Roh Kudus yang selalu mau memelihara dan menuntun kita untuk hidup sebagai anak-anak terang, seperti yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Secara singkat, maka nasihat-nasihat firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 1 sampai 21 itu adalah bahwa Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam yang pertama. Marilah kita hidup di dalam cinta. Berdasarkan cinta Tuhan Allah Sang Bapa yang telah mengaruniakan kepada kita keselamatan dalam Kristus yang telah lahir dan hidup bagi kita, bahkan kita disebut anak-anaknya. Nah, yang kedua adalah marilah kita hidup di dalam hidup itu sendiri, karena cinta Allah bagi kita telah membuat kita memperoleh kehidupan. Kehidupan kita yang sia-sia, yang gelap, diubah menjadi kehidupan yang berharga, terang. Kita tidak lagi mau dikuasai oleh hidup yang sia-sia seperti kata firman Tuhan, percabulankah, keserakahankah, kecemarankah, kotoranlah, dan lain-lain. Melainkan kita mau hidup dalam pimpinan dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Allah mau menuntun kita sehingga kita terus memilih hidup seperti orang arif dan bijaksana dan dipenuhi oleh syukur kepada Allah Bapa dalam Kristus Tuhan kita. Dan yang ketiga, sebagai umat Tuhan, umat Kristen yang sudah ditebusnya, Tuhan juga mengajak kita untuk hidup dan bekerja. Semuanya itu tak akan terwujud jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, karena dengan sendirinya begitu saja tidak mungkin terwujud. Sebagai orang beriman, kita juga akan terus mengusahakannya dengan kesungguhan hati kita. Bekerja dengan giat, mengusahakannya dalam hidup kita, yakni mengerjakan dan mengusahakan apa yang Tuhan kehendaki dan meninggalkan hidup yang sia-sia dan mengubahnya dengan yang baik dan benar dan yang berkenan kepada Allah. Sahabat, ini semua adalah panggilan hidup kita yang kita kerjakan tentu dengan sukacita, karena semua itu kita lakukan dengan penuh syukur kepada Tuhan Allah. Sebagai anak-anaknya yang mengasihinya, karena kasih-Nya telah menjadi manusia bagi kita demi keselamatan kita. Menghidupi hidup dengan kerja seperti inilah
yang Tuhan kehendaki dan tentu kita dambakan sebagai anak-anak terang. Sahabat, Tuhan juga ingin kita hidup untuk terus memancarkan cahayanya. Ya, ingat ini yang keempat. Apa yang kita kerjakan, kita yakini bahwa bersamaan dengan itu kita sedang menjadi cahaya Kristus. Kita sedang menjadi cahaya bagi sekitar kita. Dahulu kita adalah kegelapan, dan karena Kristus, kini kita adalah terang. Terang membantu diri dan yang lainnya yang dalam gelap. Sahabat, seberkas terang atau cahaya itu cukup untuk menyinari. Tak perlu menjadi matahari ya. Karena apa? Karena jadi cahaya itu sudah cukup. Jadi pekerjaan baik sekecil apapun yang kita lakukan untuk hidup menolong orang lain atau bahkan menolong diri kita sendiri dengan terus bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Itulah diri kita yang kita mau wujudkan sebagai anak-anak terang. Maka dari itu, hargailah kemampuanmu untuk menjadi terang dan untuk terus membagi terang. Karena sahabat semua, engkau dan saya telah dikasihi oleh Sang Sumber Terang itu. Lalu yang kelima adalah marilah kita hidup dengan sahabat yang lain, living being. Bahkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Tuhan Allah lah yang menciptakan kita semua bukan untuk saling menjatuhkan. Manusia diberi hak untuk menguasai namun bukan untuk merusak pun menghancurkannya. Lihatlah, alam semesta milik Tuhan ini akan menjadi baik dan memberikan kebaikan. Misalnya kesegaran, udara yang bersih, dan alam yang indah itu kan membahagiakan ya sahabat dan menyehatkan. Saya mendapat informasi bahwa berada di sekitar pohon yang tumbuh segar, subur, itu menurunkan stres. Bahkan saya juga mendengar ada zat yang dikeluarkan oleh pepohonan untuk menyembuhkan kanker. Jadi artinya adalah alam ini bisa menjadi sumber kekuatan dan kesehatan bagi kita. Jadi sahabat, hidup bersama yang lain, saling mengasihi, saling menghargai itu penting. Dan itu juga kita upayakan terjadi di antara kita umat manusia. Karena sebenarnya kan tidak ada satupun di antara kita yang sempurna ya. Maka baiknya kita hidup saling mengasihi, saling menolong, saling memaafkan. Jangan simpan kemarahan, kebencian yang akan malah sebenarnya bisa menghancurkan diri sendiri. Namun marilah kita mengembangkan hidup yang terus bersukacita di dalam Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita hidupi ini. Kita hidup bersama-sama dengan sesama kita, dengan penuh cinta satu dengan yang lain. Sahabat, marilah kita menjadi sahabat yang saling mengenali, saling merangkul, saling membangun, dan sebagainya. Mari kita hidup dalam kerendahan hati, kata firman Tuhan, satu dengan yang lain. Nah, sahabatku yang saya kasih dalam Kristus, sesama anak-anak terang, marilah kita hidup di dalam terang. Selamat menghidupi hari ini dan hari-hari ke depan bersama dengan Allah Bapa, Putranya yang telah menyelamatkan, dan dalam pimpinan Roh Kudusnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman Tuhan boleh tertanam dan tumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putramu, Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa sahabat, Tuhan memberkati.